gagah nih beli. Sorry ya. Ketat bajunya. Keren beli. Boleh beli sini beli. Boleh beli. Ini yang hitam atas beli. Kanan kan. Perkara pidana nomor 796 atas nama terdakwa IPD alias Gina alias Jering terbuka dan akan terbuka untuk umum. Saudara Jering, silakan. Saudara sehat hari ini? Sehat ya mulia. Kita akan lanjutkan persidangan pemeriksaan dalam perkara saudara dengan cara mendengar keterangan saksi. Siap ya mulia. Sampaikan juga kata tolol kepada orang itu juga terhina. Iya. Sama benar. Terhina ya. Dungu ya. Dungu ya. Padahal dia itu orang yang normal ya. Menurut ya. Iya. Yang di itu. Kemudian bencong disampaikan kepada Opi, foto. Ini kawan-kawan media. Kawan-kawan media seperti apa yang kalian saksikan tadi, seperti yang kalian lihat tadi di persidangan, ternyata si Adam Denny itu orangnya tidak sesuai fakta. Dia tuh nggak takut, dan dia juga sering memakai kata-kata kasar di medsosnya. Jadi secara umum bisa dibilang dia tuh pura-pura takut dengan ada motif yang lain. Cukup, terima kasih itu aja. mana? Ini kan dihadirkan saksi Ahli, ahli ya. bahasa gitu kan. Dari persidangan kali ini mungkin apa yang bisa diterima dari Jadi dari ahli bahasa itu ada istilah dia yang namanya perlokusi ya. Yang paling penting ini. Perlokusi itu respon seseorang atas lontaran kata-kata atau diksi dari lawan bicaranya ya. Terkait dengan pernyataan Jering kepada Adam Denny yang tadi menyebutkan misalnya bencong ya, bencong. Adam Denny dibilang bencong ya. Kemudian tolol ya. Nah, dua pernyataan ini pertama ahli menyatakan itu kemarahan atau geram ya, atau tersinggung ya. Marah, geram, tersinggung, bukan takut. Dan nyata ya, Adam Denny tidak takut. Itu yang katakan. Kemudian ketika kita kembangkan soal isu perlokusi ini, nah disampaikan juga karena ada laporan, dia menanggapnya itu. Nah ketika kami sampaikan bahwa motif laporan tersebut ada dugaan motif ekonomi, yaitu dugaan pemerasan, ahli setuju bahwa perlokusi atau respon Adam Denny terkait omongan Jering adalah memeras. Jadi ada dugaan dan disetujui oleh ahli bahwa Jering memeras ya. Adam Denny, maaf. Jadi saya ulangi bahwa perlokusi atau respon dari Adam Denny terhadap pernyataan Jering yang lain selain geram, marah ya, tersinggung adalah dugaan pemerasan. Nah ini semakin terang nih ya. Ahli lo yang ngomong lo, bukan kita. Kita hanya bertanya. Jadi begitu ya. Jadi dari situ bisa dijelaskan mungkin ahli nggak menemukan rasa takut dari Adam Denny atas ancaman itu gimana sih? Tadi rasa takut itu tidak ada ya. Dari penggalian kita yang ada itu geram dan marah ya. Karena kata-kata bencong, lelaki dibilang bencong pasti marah ya. Tolol, seorang yang cerdas seperti Adam Denny pasti marah ya. Jadi kegeraman dan kemarahan, bukan takut. Terkait narasi yang diinjak-injak kepalanya itu, Narasi diinjak-injak kepalanya juga itu ancaman ya. Ada rasa juga tersinggung karena dia seorang yang berani kan, Adam Denny ini. Jadi sebetulnya lebih heavy kepada takut, geram dan marah. Bukan lebih heavy pada geram dan marah, bukan takut ya.
geram dan marah. Dan yang di ujung dikatakan oleh ahli perlokusinya ya termasuk bisa juga dugaan memeras atas munculnya laporan tersebut. Saya nanti ucapan saya ini direkam lagi sama Adem ini, dilaporin lagi, tapi nggak ada soal ya. Jadi begitu. Tadi kan saya sampaikan tuh, saya kan saya tanya ke ahli, sudah ada loh pernyataan lawyer tua Bangka, tolol, menggonggong seperti anjing. Tapi respon saya adalah tidak marah. Respon saya anggap sama, biasa saja. Karena saya seorang yang kritis dan pengkritik. Jadi buat saya tidak marah. Kalau Adam Denny, ya marah dia, ya. Gitu. Tadi ada keberatan soal yang naskah yang ditranskrip tapi tidak mendengarkan. Jadi ketika diperiksa, beliau ini kan ahli bahasa. Yang sesungguhnya kasus ini kan adalah kasus telepon. Jadi suaranya jaring kepada Adam Denny. Ternyata dia diperiksanya bukan rekaman suara, tapi adalah transkrip. Dan juga Pak ahli ini salah mengerti. Disangkanya itu adalah postingan di Instagramnya jaring. Bukan. Ini adalah telepon jaring yang direkam oleh Adam Denny. Ya. Sugeng tadi juga disinggung kan soalnya kayak lawan bicaranya Jering sendiri kan tadi kayak katanya dia suka mengucapkan kata-kata. Oh iya, korbannya kan saya. Ucap kata-kata kasar. Oh di medsos sebelumnya juga ada ya. Kata-kata dia kan kemarin ditanya oleh Bligendo ketika ada akun ya, ditanya walaupun dia membantah ya. Ada yang diakui juga bahwa ada kata-kata yang memang keras. Kalau yang nyata kan saya, ya artinya karakter itu melekat tidak dulu, tidak sekarang, ke depan juga, kecuali dia ada perubahan budi pekerti, ya kecuali dia mengalami perubahan budi pekerti. Terhadap saya kan sudah diserang saya, lawyer tua Bangka. Tua Bangka tuh dalam bahasa Indonesia tua sekali, sudah tidak mampu. Loh, saya masih gagah begini, berdebat masih pandai ya. Kemudian tolol. Saya tentu tidak tolol. Ya, kemudian ada kata menggonggong bagaikan anjing. Ya tidak dong. Saya menggunakan hak saya sebagai advokatnya jaring untuk membela, menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta untuk membela jaring, bukan menggonggong sebagai anjing. Jadi Bang, latar belakang logat bahasanya itu bisa jadi dari pihak jaring itu maksudnya jadi gaya. pertimbangan. Iya, gaya bahasa jaring memang seperti itu sebagai seorang penyanyi rock ya, cadas ya, punk rock. Dia tuh sebenarnya kalau ketemu mah baik-baik aja. Tadi kan di foto aja dia senang ya. Ada teman-teman gitu. Jadi gitu ya. Karena haknya kita ini tadi kita mau ngajukan ahli yang meringankan juga. Ternyata baiknya minggu depan. Jadi permohonan kami setelah pemeriksaan dari jaksa selesai kita ajukan termasuk Dokter Tirta ya. Kemudian ada satu saksi. Kemudian dia kan setuju tes poligraf sebagaimana didetil ya. Kita akan mintakan. Kalau hakim mau mengabulkan, ini terobosan dalam upaya pencarian kebenaran material.